warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita, Saya Amel dan saya Ulan di Dopokan Santri Madrasah Diniyah Al-Huda Kencang. Ya, di Dopokan Santri pada hari ini kita akan membahas tentang peran pemuda untuk Madrasah Diniyah Al-Huda Kencang. Amel. Iya betul sekali Mbak Ulan. Pemuda itu harus banyak berperan, apalagi untuk madrasah kita tercinta itu. Ya, untuk kali ini kita nggak cuma berdua Mbak Amel. Sama siapa itu Mbak Ulan? Kita ditemani oleh pemuda-pemuda yang sangat luar biasa di Desa Kancang ini. Mantap sekali. Jadi kalau kalian penasaran, jangan skip video ini ya. Ya, gak usah lama-lama lagi ya Mbak Amel. Sekarang kita perkenalan dulu sama narasumber kita pada hari ini. Yang pertama ada Mas Furqon. Ya, beliau adalah seorang mahasiswa jurusan Ilmu Hukum di Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Beliau juga ketua GP Ansor Gancang. Apa kabar Mas Furqon? Alhamdulillah baik, Mbak Ulan sama Mbak Amel ya. Iya. Dan yang kedua ada Mas Sobirin Fahmi Pratama yang nama pakainya Mas Fahmi. Beliau adalah seorang ketua Karang Taruna di Desa Gancang dan beliau adalah seorang pengusaha yang sudah sukses di usianya. Bagaimana Mas Fahmi? Ya, baik, alhamdulillah. Bagi-bagi shiftnya dong Mas Fahmi. Ya, nanti saya coba mengutarakan ya sedikit terkait hal itu. Ya. Untuk yang selanjutnya ada Mas Iqbal. Beliau adalah seorang pemuda yang memiliki semangat yang luar biasa. Beliau juga pendiri Majelis Taklim Sabilus Saada Gancang. Apa kabar Mas Iqbal? Iya. Alhamdulillah. Dan yang terakhir ada Mas Nur Fauzan Ridho yang dipanggil Mas Ojan. Beliau juga masih seorang santri di Pondok Pesantren Sabilus Sahadah di Bantar Jatilawang. Dan beliau juga pendiri grup Hadroh Al-Asyik di Kancang. Oh iya, apa kabar Mas Ojan? Alhamdulillah. Ya, begini ya. Karena kita akan membahas peran pemuda di madrasah ya. Jadi nggak usah lama-lama lagi, kita langsung tanyakan saja. Bagaimana sih peran pemuda Desa Gancang untuk memajukan Madrasah Diniyah Al-Huda yang tercinta ini? Boleh dijawab dulu Mas Furqon bagaimana? Iya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kami dapat menghadiri undangan dari teman-teman Al-Huda Kreatif Tim. Desa Gancang. Ini sangat luar biasa dan perlu kita apresiasi karena pemuda hari ini adalah pemuda ataupun pemimpin di masa yang akan datang. Iya. Jadi saya sangat mengapresiasi dan semangat terus untuk teman-teman dari Al-Huda Kreatif Tim Madrasah Diniyah Al-Huda Desa Gancang. Mungkin sebelum masuk ke peran ya, ini kita berbicara tentang peran pemuda untuk Madrasah Diniyah Iya, atau untuk Madrasah Diniyah dulu. dunia dulu. Oh. Tentu sebelum kita masuk ke dalam peran pemudanya, kita harus tahu dong apa itu arti pemuda. Iya, betul. Ini kita berbagi cerita sedikit saja terkait dengan pemuda itu adalah banyak nih yang mengartikan pemuda itu dari berbagai sisi. Ada yang mengartikan usia pemuda itu dari umur 17 tahun sampai dengan 45 tahun. Ada yang mengartikan dari umur 15 tahun sampai dengan 24 tahun. Nah, namun semua itu saya rasa tidak terlalu begitu penting. Yang penting adalah dikatakan sebagai pemuda adalah dia itu memiliki pola pikir yang matang. Tentu selain pola pikir yang matang, dia itu mempunyai kepekaan terhadap lingkungan. Bukan hanya dari lingkungan dia sendiri, akan tapi lingkungan untuk keseluruhan, baik itu dalam hal keagamaan, kebudayaan, maupun dalam halnya kemajuan untuk desa maupun untuk bangsa dan negara. Nah, jadi itu singkatnya mengenai arti pemuda menurut saya. Kemudian untuk peran, ini peran berbicara tentang peran ini sangatlah banyak untuk kita bisa lalui, kita bisa jalani. Yang paling mudah adalah kita sebagai pemuda itu berperan melalui organisasi. Dengan kita berperan melalui organisasi itu, kita bisa menumbuhkan rasa kebersamaan, toleransi, dan juga sama-sama untuk memikirkan kemajuan, baik itu untuk Madrasah Diniyah Al-Huda Desa Gancang, baik itu untuk desa maupun untuk
bangsa dan negara kita. Jadi saya rasa peran pemuda ini sangatlah banyak. Bisa dalam banyak organisasi, misal nih saya ini kan berangkat dari Gerakan Pemuda Ansor Desa Gansang. Nah, dari Gerakan Pemuda Ansor Desa Gansang ini memiliki visi dan misi serta tugas dan fungsi sebagai gerakan ataupun organisasi kepemudaan yang mana bergerak di bidang keagamaan, di bidang kebudayaan, dan tujuannya untuk merawat tradisi terutama kalangan Nahdliyin ataupun kalangan warga NU di Desa Gansang ini. Jadi saya kira untuk peran pemuda itu sangatlah banyak. Nanti mungkin dari teman-teman yang di sini ada Mas Fahmi selaku Ketua Karang Taruna, ada Mas Iqbal selaku pendiri Majelis Taklim Sabilus Saadah, ada Mas Fauzan atau Gus Fauzan ya selaku pendiri Grup Hadroh Al Asyik. Pasti dari teman-teman di sini banyak sekali yang nantinya dapat kita yang kita nanti dapat ambil cerita atau hikmahnya dari pengalaman dari teman-teman yang ada di sini. Ya. Begitu. Jadi saya kira untuk peran pemuda ini sangatlah banyak. Tinggal kita mau berjuang, kita mau berperan, bukan berperan ini ya. Iya. Ya. Bagaimana cara perannya itu masing-masing pemudanya gitu. Iya begitu. Jadi dari pemuda yang di sini saya kira sudah pada pinter-pinter lah untuk berargumen, untuk berdebat, tapi hanya berlaku di situ saja, tapi di luar nanti kita tetap bersahabat. Jadi perbedaan itu bukan merupakan sebuah keterbatasan, akan tapi merupakan sebuah warna yang nantinya untuk mengisi dari sebuah pergerakan maupun kebermanfaatan untuk kita semuanya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan mengenai pendapat saya terkait dengan peran pemuda. Mungkin nanti dari teman-teman yang di sini ada Mas Fahmi, ada Mas Iqbal dan Mas Fauzan nanti bisa kita dengarkan ceritanya masing-masing. Iya. Dan bagaimana menurut Mas Fahmi peran pemuda itu? Oke, terima kasih buat waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. saya mewakili atas nama Karang Taruna Desa Gansang yang alhamdulillah untuk kesempatan kali ini Karang Taruna insya Allah akan segera aktif kembali, di mana beberapa tahun yang lalu atau beberapa tahun ke belakang kurang begitu aktif ya. Sebenarnya saya juga ucapkan terima kasih kepada Al-Huda Kreatif Team yang telah mengundang saya untuk berbicara di sini beberapa patah kata tentang tema peran pemuda Ya, untuk madrasah. untuk madrasah ya. Untuk lebih luasnya peran pemuda untuk kemajuan desa ataupun madrasah mungkin seperti itu ya. Ya, berdasarkan pengalaman saya ya mengenai pemuda, yang saya tahu itu pemuda itu adalah agen of change, agen perubahan, di mana setiap tindakan, perilaku dan perkataannya itu berbobot. Artinya apa yang dilakukan pemuda itu bisa berdampak lah untuk kegiatan atau lingkungan sekitar atau masyarakat sekitar. Jadi seperti yang tadi Mas Furqan katakan, pemuda kalau tidak ada wadahnya, karena pemikirannya sangat luas, setiap mungkin duduk-duduk di mana, ngobrol dengan teman sebaya dan sebagainya, itu kan ngobrolnya pasti ke arah yang lebih baik lah. Ngobrol tentang kegiatan-kegiatan ataupun lainnya. Tentu akan tidak berjalan ketika semua itu tidak ada wadahnya. Artinya wadah itu organisasi. Ya, semuanya akan berjalan ketika ada sebuah organisasi. Nah, di mana organisasi ini salah satu alat buat kegiatan ataupun pembangunan yang akan dilakukan oleh pemuda itu bisa berjalan. Kemudian yang saya akan sampaikan juga, di mana yang seperti terjadi di Desa Gansang ini, ada peran teman-teman pemuda, ada tokoh-tokoh pemuda yang sudah mulai muncul dan mengembangkan kreativitasnya, di mana contohnya di Madrasah Al-Huda ini ada Al-Huda Kreatif Team yang terbentuk mungkin masih seusia binih jagung lah ya. Ya, itu ada peran-perannya, di mana ada teman-teman mahasiswa yang juga jauh di sana, ada Mas Ahmad ya yang selaku koordinator lah ya, katakanlah seperti itu.
Nah, artinya apa? Semua itu teman-teman pemuda yang akan bergerak di bidangnya pasti diawali dengan belajar. Kita belajar ilmu dan sebagainya itu penting. Mungkin dari Mas contoh tadi ada Mas Ojan. Mas Ojan ini apa tadi salah satu pendiri grup Hadza Al Asyik. Dia kalau tidak mungkin menjadi santri di pondok pesantren Sabilus Sada mungkin tidak akan bergerak seperti itu karena dia menimba ilmu di sana. Untuk apa yang dia bawa dari pondok pasti di desa akan diterapkan. Nah, terbukti sampai desa grup Hadza Al Asyik dibentuk oleh beliau dengan segala ilmu yang dia miliki, segala kelebihannya untuk berikan kepada pemuda dan juga Madrasah Diniyah Huda. Kemudian tadi Mas Ahmad ya Mas Sultani, mungkin tidak akan terjadi berbicara di depan kamera seperti ini di channel YouTube kalau tidak ada pola pikir dari Mas Ahmad ya. Iya betul. Tidak ada seperti itu. Jadi kemarin seperti kegiatan-kegiatan yang live di YouTube itu sangat bagus. Nah, saya rasa dari pemikirannya, saya rasa Mas Ahmad itu juga di sana menimba ilmu karena lingkungannya juga mempengaruhinya untuk bisa memberikannya di desanya. Seperti itu. Kemudian Mas Furqon juga di kampusnya seperti itu, mengikuti organisasi ini itu dan sebagainya banyak sekali. Nah, di sana menimba ilmu banyak. Kemudian disampaikannya di mana ya, tentunya di desanya. Di sini menjadi ketua GP Ansor, kemudian tahun lalu ada ketua Ibnu juga. Yaitu sebenarnya untuk kita bisa menjadi kegiatan-kegiatan bisa jalan ya kita berangkat dan belajar dari kita belajar di mana dan sebagainya. Saya rasa nanti teman-teman yang punya kesempatan buat menimba ilmu jangan sampai disia-siakan ya, karena untuk belajar sebuah organisasi itu penting sekali nantinya di desa, itu akan kembali diterapkan di desa. Nah, saya rasa juga seperti itu. Dulu saya mungkin kalau saya tidak kuliah dan tidak mengikuti organisasi di kampus, saya rasa tidak akan bisa berbicara di depan kamera seperti ini, di depan orang banyak. Itu hal paling sulit ya. Semuanya pasti karena pengalaman, karena belajar seperti itu. Ya, kembali lagi ke peran pemuda. Peran pemuda saat ini saya rasa di Desa Ganjang ini agak, kalau di Madrasah Diniyah khususnya itu sudah mulai berkembang, tapi umumnya untuk masyarakat Desa Ganjang agak sedikit tidak berjalan. Saya melihat umumnya itu di desa-desa lain mungkin seperti itu, di gerumbul-gerumbul lain maksud saya, karena kegiatan-kegiatan ketika kita berkaca pada tahun yang sebelum-sebelumnya, kegiatan ini kegiatan umum ya, bersifat mengumpulkan orang banyak dan sebagainya. Itu yang saya rasa dulu waktu ketika saya kecil itu banyak sekali ya kegiatan-kegiatan. Nah, kemudian setelah momentum di saat sekarang ini mulai tersulut, mungkin karena perubahan masa zaman yang sudah berbeda. Jadi ketika kita sibuk dengan gadget masing-masing karena seperti itu, jadi pola pikir ataupun tujuan-tujuan yang ada di pikirannya itu tidak tersampaikan seperti itu. Jadinya ya pikirannya ya sendiri-sendiri dan bermain di kelompok tertentu saja, tidak untuk disebarluaskan seperti itu. Saya rasa sih itu ya, sebenarnya kalau teman-teman nanti yaitu ada kesempatan untuk menimba ilmu yang lebih tinggi, jangan sampai disia-siakan. Menimba ilmu itu tidak harus kuliah, dimanapun bisa ya. Contohnya di Madrasah Al Huda ini, dari mungkin Mbak Bulan kalau tidak belajar di madrasah ini tidak bisa berbicara di depan. Saya rasa seperti itu, karena dibiasakan dan belajar semuanya jadi bisa seperti itu. Jadi nanti apalagi nanti kita belajar sebuah organisasi terlalu sering, nanti kita sudah paham, nanti imbasnya ke kita sendiri dan bisa dikembalikan untuk kemajuan desa maupun organisasi maupun contohnya di Madrasah Al Huda Ganjang ini. Seperti itu sih. Iya. Terima kasih. Ya, untuk Mas Iqbal sendiri nih, kan Mas Iqbal itu pendiri Majelis Ta'lim Sabilus Sada ya. Itu kan banyak sekali pemudanya pastinya. Itu perannya pasti kan banyak untuk madrasah. Itu contohnya atau bagaimana sih dalam berperan di madrasah ini?
Ya, terima kasih Mbak Wulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peran pemuda ya, untuk Madinah pemuda Gancang. Sebenarnya gampang. Asal ada kemauan aja itu. Satu kemauan, dua jalan, istiqomah, udah. Jadi nggak usah berbelit-belit gitu soal argumen dan sebagainya. Jadi kalau kita mau ada kemauan, kita jalankan, insya Allah istiqomah berhasil. Iya. Tanpa cover ya, maaf. Oh, tanpa apa-apa. Latar belakang. Latar belakang semuanya bisa, tanpa cover, tanpa latar belakang, semuanya bisa jadi pemimpin. Asal ada kemauan dan usaha. Jadi untuk teman-teman semuanya Al-Huda Kreatif Team ya semangat ya buat acara talk show. Talk show ya. Semoga jalan terus Iya, bisa amin. Amin. menginspirasi anak-anak muda regenerasi. Pastinya. Ya untuk peran pemuda desa seperti itu aja, antara usaha, niat, istiqomah. Udah. Ya, kalau menurut Mas Fauzan sendiri bagaimana? Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sangat penting. Pertama, melihat dari keagamaan ya, adanya rutinan sholawatan setiap malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu. Seharusnya dari pemimpin itu, pemuda itu apa ya, mempunyai pemikiran satu untuk memberikan kepada anak-anak biar dalam mengaji itu lebih giat lagi, karena zaman sekarang itu melihat anak-anak kayak ngaji terus tanpa ada kegiatan yang lain, itu pasti akan menimbulkan rasa bosan. Nah, dari situ saya memikirkan kepada anak-anak tersebut untuk memberikan apa ya, tidak memberikan solusi biar anak tersebut tidak bosan dalam belajar mengaji di madrasah. Lewatnya Al-Quran, memang tahun kemarin saya memberikan seperti itu dengan melihat keadaan anak-anak di Gancang yang sering nge-game, yang sekarang zamannya nge-game. Saya memberikan kasihan lah, soalnya dengan masih kecil sudah megang HP, orang Haji ini kayak iya udah ngaji. Nah, saya memikirkan alhamdulillah lewat jalur sholawat tersebut saya bisa mengambil hati anak-anak itu untuk masuk ke madrasah ini. Ya, khususkan bagi pemuda-pemuda yang giat di sholawatan, mempunyai apa ya, anak-anak yang bisa dilatih itu seperti Grup Al-Mahabbah, Darul Mustafa, seperti pembinanya Darul Mustafa Mas Febri dan Al-Mahabbah Mas Baul. Syukur bisa apa ya, memberikan bimbingan kepada anak-anak tersebut untuk masuk ke madrasah lagi dan memberikan rasa simpatis apa kepedulian pada madrasah lah. Emang melihat madrasah ini dengan anak-anak yang sekarang sudah jarang lah terlihat ramai ngajinya itu. Namanya warung Nah, iya, namanya warung ngegame ya. sekarang kan lihat anak-anak pada game di warung gitu. Ya, dengan adanya sholawat itu syukur dari pemimpin punya pemikiran untuk memasukkan ke madrasah lagi. Cuman saja. Ya, terima kasih. Nah ini untuk Mas Fahmi dan kawan-kawannya dalam melaksanakan perannya ketika terjun di masyarakat itu apa memiliki tantangan atau hambatannya? Monggo dari siapa dulu? Ya, oke. Saya awal ya.
tantangan dan hambatan tentunya ada ya, pasti itu mah. Soalnya pemikiran teman-teman pemuda itu banyak, pertama seperti itu. Jadi belum tentu A, B, C bisa diterima. Contoh kecil di kelompoknya aja sudah saling bentrok ya pemikirannya, apalagi belum tentu diterima oleh masyarakat luas. Itu yang paling sulit menanggapi pemikiran-pemikiran teman-teman. Tapi saya bangga juga ketika pemikirannya itu banyak. Berarti mereka itu teman-teman muda itu memikirkan, tidak hanya istilahnya apa jadi idem lah, jadi buntut yang ikut terus tapi tidak ada pemikiran. Bagus kalau ngikut terus, tenaganya mungkin bisa kita ya bukan sih manfaatin, tapi bisa di Sesuai porsi lah ya. ya betul seperti itu. Jadi ya perannya itu masing-masing, ada yang bisa ngomong pemikirannya banyak tapi waktunya tidak ada yang punya tenaga tapi tidak punya waktu, dan juga sebuah pemikiran ataupun solusi ya ada yang punya waktu tadi tidak punya pemikiran dan juga tenaga. Ya semuanya itu istilahnya saling menutupi, saling melengkapi. Pasti semuanya punya seperti itu, dimanapun, di organisasi manapun pasti ada. Nah perannya ketua, contohnya tadi yang dibicarakan oleh Mas Fauzan, Madrasah Diniyah mungkin dilihat 3 tahun yang lalu ya, 3 tahun yang lalu itu ramai sekali Diniyah. Sering saya lihat teman-teman mengaji berbondong-bondong, ibu-ibu mengantar dan sebagainya. Nah ketika di fase titik ini itu karena mungkin yang tadi Mas Ojan sampaikan, dia punya pemikiran bagaimana hati-hati anak-anak itu bisa diambil buat bisa mengaji lagi ya, dengan melalui cara membuat grup Hadroh Al-Asyik. Tapi kemudian teman-teman yang lain mungkin dalam satu di Madin ini ada teman-teman atau anak-anak yang belum ada kesempatan juga ikut. Jadinya apa? Mungkin mereka punya pemikiran lain, ada 1-2 orang yang ingin juga membangun grup lagi. Kan jadi itu terpecah, bukan sih terpecah belah ya bagus, tapi alangkah bagusnya bisa kembali bergabung lagi dan bisa berkolaborasi. Seperti itu hal bagus semua. Tapi ya lebih bagus lagi untuk bergabung kembali dan bisa ngaji bersama lah, intinya seperti itu. Karena ya semua berawal dari mana ya, berawal dari Madrasah Diniyah Al-Huda kan seperti itu. Semua pemikirannya banyak ya, tadi saya sampaikan pemikirannya banyak, pasti yang tidak setuju juga banyak ya, jadinya seperti itu. Nah perannya ketua nantinya ya buat solusi, buat salah satu cara lagi yang seperti ya terobosan-terobosan apa saja yang bisa nanti untuk bisa bersatu kembali, entah apa yang bisa dilakukan lah. Saya rasa banyak yang dilakukan nantinya. Nah mungkin saya sebagai perwakilan dari Karang Taruna ya, nanti di sana ada bidang keagamaan yang mungkin bisa membantu tenaga pikirannya untuk memikirkan Madinah Huda ini yang tadi yang dikatakan oleh Mas Ojan tadi. Ada sedikit problem lah ya Mas Ojan ya, yang pengennya ya semoga bisa berjalan lagi lah semestinya, karena Madinah Huda ini sudah mewah, megah ya, manggrong, tapi santrinya kurang kan kayak gimana seperti itu mungkin. Terus ya hambatan dan perannya ya, potensi tadi apa satu lagi, tantangannya sudah, hambatan bedanya, tantangan dan hambatan sama. ya saya rasa mungkin dari Mas Furqan apa, coba silakan, karena tantangan hambatan sama. Ya tantangannya atau hambatannya apa dari Mas Furqan sendiri? Tantangan dan Pasti hambatan banyak tadi ya. sudah banyak disampaikan oleh sahabat saya ini, sahabat ketua Karang Taruna Mas Fahmi. Ini benar-benar luar biasa. Beliau senior saya ini di Senior. Tapi memang betul sih untuk hambatan itu memang satu dari apa, kalau tidak dari internal kita sendiri itu dari luar internal kita. Berarti yang harus kita lakukan itu yang pertama itu menyelaraskan atau memadukan yang tadi misalkan dari
organisasi satu itu kan pasti pemikirannya banyak, itu malah lebih bagus. Tugas seorang ketua di situ adalah untuk memutuskan dan juga mencari solusi, betul tadi yang disampaikan, terus juga mencari titik temu. Dan dalam halnya organisasi itu kan kadang perbedaan itu menjadikan sebuah keterbatasan, menjadikan sebuah pertikaian ataupun permusuhan, itu saya kira itu tidak tidak bagus. Yang bagus adalah bagaimana cara kita mencari persamaan, bagaimana caranya kita bisa jalan bareng, bisa mewujudkan sebuah programnya. Ini kan kita di sini kan berangkat dari masing-masing organisasi yang berbeda. Ada yang dari Karang Taruna, Majelis Taklim, Sabilus Sada, terus ada dari Grup Hadro. Nah itu pasti mempunyai, masa kita ambil contoh seperti ini, kita kan organisasi berbeda nih, masa iya misalnya di Gancang amit-amit ada longsoran, masa kita nggak mau turun bareng, itu kan mustahil kan. Nah jadi kita cari kesamaan dan persatuan dan kesatuan itu yang paling penting untuk kita saling berdampingan untuk terutama nih memikirkan Madrasah Diniyah Al-Huda ini kan. Saya kira dulu saya juga alumni di sini, kan sudah berapa tahun ya, sekarang 5 tahun lebih lah, mulai dari ngajinya itu masih berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Alhamdulillah sudah mempunyai tempat dan berkat dari teman-teman juga. Nah saya kira ini saatnya pemuda itu untuk berperan dalam halnya baik itu di lingkup sosial, keagamaan. Saya kira semuanya itu perlu untuk pemuda itu menjadi sebuah penggerak. Pasti hambatan itu ada, bukan dari halnya kelompok pemuda itu sendiri, dari orang tua pun pasti ada, tokoh-tokoh pun ada. Nah itu janganlah menjadikan sebuah hambatan yang saya kira itu dapat kita perjuangkan lah, untuk sama-sama memperjuangkan untuk kemajuan madrasah maupun desa. Terus saya kira ini di Gancang ini potensi itu sangat banyak untuk pemudanya. Ada yang contoh tadi itu yang tadi disampaikan Mas Ahmad yang sudah menimba ilmu di sana di Jogja, yang jauh sana kan, itu kan pasti mempunyai pengalaman. Nah saya harapkan yang tadi disampaikan oleh Mas Ketua Karang Taruna itu kan, kalau kita mempunyai kesempatan untuk belajar, kita lakukan. Belajar itu bukan halnya kita di perkuliahan, di tempat-tempat sekolah akan, tapi belajar kepada seorang yang sudah mengalami sebuah perjalanan hidup yang luar biasa dan sukses, itu termasuk juga belajar, dan nantinya bisa ataupun dapat kita terapkan di desa kita ini ataupun untuk kebaikan madrasah. Begitu. Saya kira itu yang paling penting. Tak ada yang tidak mungkin, tak ada cita yang lebih tinggi, yang ada hanyalah upaya kita yang lebih kecil. Tak ada visi yang besar, yang ada adalah kita yang terlalu kecil. Insyaallah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari teman-teman. Masih ada yang menambahkan dari Mas Iqbal ataupun Mas Ozan? Iya boleh ditambahkan, monggo. Iya, siapa tahu punya tantangan dari diri sendiri, dari luar. Oh ya, tantangan ya. Untuk diri sendiri orang sih ya paling ya kayak tantangan kayak maring masyarakat sekitar, karena apa jenenge membangun kepercayaan yang ganune pernah anak terus hilang kepercayaannya, bangun kepercayaannya manis ini angel banget nongol. Jadi apa jenenge apalagi dengan cover saya yang ya seperti inilah, arak abu-kabutan apa jenenge sih wong desa ya. Contohnya apa? Contohnya apa disebutnya? Contoh ya. Awut-awutannya kayak apa? Ya kayak gila, kayak gembel apa jerewa ya. Orang patuh kayaknya nunggu ngaji loh kayak kasaran sini. Tapi untuk teman-teman sing di luar sana ya, untuk soal ngaji agama, pendidikan sosial dan sebagainya, jangan malu dengan cover. Intinya jangan malu dengan cover, jangan malu dengan latar belakang. Semangat terus, belajar terus, kita bisa. Kita buktikan. Terus untuk ya sedikit ya untuk masyarakat Indonesia, mungkin ya lingkupnya luas dunia. Iya, jadi jangan memandang tampilan, tapi pola pikir, gerakan, itu saja.
Dan untuk tantangan di sini saya sendiri apa jenenge apa sih ya, Tantangannya ya, banyak tantangannya. kanan kiri dader gitu. Ya alhamdulillah bisa istiqomah. Ya insya Allah bisa juga collab berbagi insya Allah untuk majelis taklim sendiri. Ya, terima kasih kepada para narasumber yang telah menyempatkan waktunya untuk membawakan santri pada hari ini. Untuk selanjutnya, jangan lupa buat kalian yang ingin terus ada segmen untuk jangan lupa like, comment, subscribe, dan teman kalian. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.